Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meliana Gultom. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul bimbingan dan konseling. Sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan yang dialaminya. Konseling ialah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Adapun tujuan bimbingan dan konseling ialah secara umum bimbingan dan konseling mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan, yaitu tercapainya perkembangan kepribadian yang optimal dan harmonis di antara unsur-unsurnya yang meliputi fisik, mental, emosional, sosial, dan moral, bahkan spiritual. Secara khusus, tujuan dari bimbingan dan konseling ialah menentukan pilihan-pilihannya yang tepat, sebab kesalahan dalam menentukan pilihan dapat menimbulkan masalah baru yang mungkin lebih buruk. Ada 7 layanan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Layanan orientasi, 2. Layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, dan yang keempat layanan bimbingan belajar, dan yang kelima layanan konseling perorangan, yang keenam layanan bimbingan kelompok, dan yang terakhir ialah layanan konseling kelompok. Adapun fungsi dari bimbingan konseling adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga ialah fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Selanjutnya, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Selanjutnya, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Selanjutnya, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidik, kepala sekolah, madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Selanjutnya, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berperasaan dan bertindak. Selanjutnya ialah fungsi fasilitasi, memberikan dan memudahkan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Selanjutnya ialah BK memiliki komponen program. Di dalam bimbingan dan konseling ada 4 komponen program BK, yaitu 1. Layanan dasar, yang kedua layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga layanan responsif, dan yang keempat ialah dukungan sistem. Segitulah penjelasan materi dari saya mengenai bimbingan dan konseling. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.